Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi semua. Bertemu lagi dengan saya baik Kasada Bawah dan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baik, dalam mata kuliah ini nanti kita akan bahas yaitu tentang e-filing ya dan billing system. Nah, e-filing itu apa? E-filing itu adalah suatu ya aplikasi yang web dari DJP Online Pajak. Gunanya untuk apa? Untuk kita pelaporan pajak kita melalui online. Nah, mungkin di masyarakat belum banyak yang mengenal namanya e-filing. Banyak sekali ya, sekarang masih dalam masa pelaporannya masih dalam manual. Pada sekarang diwajibkan oleh pemerintah yaitu pelaporannya harus melalui online. Nah, ada pelaporan SPT-nya secara online. Banyak sekali masyarakat kita seluruhnya warga negara Indonesia dan pengguna NPWP wajib pajak baik dia pribadi maupun badan. Banyak sekali yang belum mengenal namanya pelaporan pajak secara online. Banyak yang belum mengenal namanya DJP Online Pajak. DJP Online Pajak ini banyak sekali fungsinya ya di dalam kita pelaporan pajak. Jangan meremehkan yang kalau menggunakan DJP Online Pajak. Justru kalau kita menggunakan DJP Online Pajak itu lebih mudah, lebih ringan. Ya, tidak terlalu banyak ya, daripada kita nanti datang ke kantor pajak ya itu lebih sulit lagi ya, karena harus ngantri ngisi formulir pelaporannya manual, nunggu ngantri lama, diperiksa oleh kantor pajak ya, nanti ada penginputan lagi di dalam komputer oleh petugas kantor pajak, malah menunggu lagi lama lagi ya. Tapi lebih enak lagi kalau kita sudah mulai belajar pelaporannya menggunakan e-filing. Nanti kita akan bahas bersama-sama bagaimana cara mendapatkan e-filing, pelaporannya menggunakan e-filing. Ya. Selanjutnya adalah billing system. Billing system ini ya yang digunakan sebagai wajib pajak. Gunanya untuk apa? Untuk pembayaran pajak online. Nah, itu menggunakan billing system. Jadi kalau kita menggunakan billing system, pembayaran pajaknya bisa melalui online. Jadi tidak perlu sekarang petugas di bank, di kantor pos, tidak terlalu berat lagi ya. Karena kenapa? Kita lebih ringan ya, dari petugas tellernya, dari petugas teller bank, baik kantor pos, lebih ringan. Buat kita sendiri juga lebih ringan, karena kenapa? Kita hanya menunjukkan kode bayar kita ya, dengan datang ke bank atau kantor pos atau melalui internet banking juga bisa. Nanti kita akan bahas bersama-sama bagaimana penjelasan tentang e-filing dan billing system. Nah, banyak sekali padahal kita sering menggunakan yaitu tentang Google ya. Sering kita menggunakan Google. Dan kita sering juga menggunakan Facebook ya. Di masyarakat sekitar ini tidak awam, pasti semua pada menggunakan Facebook. Google, semua orang mencari data, bisa mencari informasi ya, bisa mencari informasi apapun ya, bisa melalui Google ya. WA, kita sering banget menggunakan WA. Gunanya untuk apa? Komunikasi. Kita bisa mencari informasi
dengan menggunakan WA. Bagaimana kalau kita mencari informasi menggunakan WA? Kita bisa chat petugas kantor pajak terdekat, kantor pajak yang kita terdaftar. Sebentar kan, hanya tanya aja itu bagaimana. Nah, sosial media banyak sekali, Line, ada Twitter. Ya, kalau mungkin masyarakat, ya contohnya kalian sudah bekerja, pasti sudah banyak menggunakan Facebook ya. Kita bisa searching di Facebook. Contoh pajaknya kita itu terdaftar di mana. Kalau contoh terdaftar di KPP Pratama Gayam Sari, kita tinggal cari aja KPP Pratama Gayam Sari. Ya, situ banyak sekali tentang pajak. Ya, pasti banyak sekali peringatan, pasti banyak sekali himbauan. Contohnya jangan sampai terlambat dalam pelaporan SPT tahunan pribadi maupun badan. Pasti doya-oya. Ya, selanjutnya kalau kita menggunakan Google sangat berarti banget buat kita. Buat apa? Kita bisa mencari informasi melalui Google, mencari data, informasi bisa melalui Google. Ya, misalnya kita mau mencari formulir permohonan kode EVIN, kita bisa mencari melalui Google, bisa download melalui Google. Ya, kita mau mencari informasi tentang pajak, kita bisa buka di Google dengan ketikkan apa di sini. Ini sudah ada peringatannya, DJP Online Pajak GoID. Kita bisa klik di Google, maka nanti akan keluar halaman DJP Online Pajak. Banyak sekali informasi pengetahuan tentang pajak di dunia sosial media. Banyak sekali dalam pembayaran dan laporan pajak yang harus kita ketahui di dalam sosial media. YouTube ini sangat banyak sekali kita yang bisa manfaatkan. Contohnya apa? Pada waktu kita mau membuat pelaporan SPT tahunan pribadi, mungkin banyak yang belum mengenal bagaimana cara pelaporan SPT tahunan pribadi. Kita bisa mencari di YouTube, belajar melalui YouTube bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara pelaporannya, ya. Terus bagaimana kalau kita membuat NP baru, bagaimana kita bisa mencari informasi pajak semua melalui YouTube bisa. Ya, mungkin ada yang bagaimana laporan masa PPN-nya kita, bagaimana jika kita terlambat, bagaimana kita kena denda. Kita bisa mencari informasi juga melalui YouTube, baik laporannya, baik pembayarannya. Nah, di sini kita bahas yaitu tentang billing system. Billing system ini apa? Ya, billing system ini adalah suatu aplikasi yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak ya melalui DJP Online Pajak. Dengan apa? Dengan kita melogin passwordnya kita, tinggal kita masukkan NPWP kita, masukkan password kita. Nah, nanti setelah itu kita bisa milih namanya kode billing atau billing system. Nah, nanti di situ kita memasukkan apa? Ya, ada namanya kode jenis setoran, laporan masa pelaporan kita. Ya, bisa melalui bulan apa, ya, jenis setorannya apa, tahun berapa, ya, jumlah uangnya berapa. Maka nanti otomatis akan keluar jumlah pembayaran pajaknya kita.
Jadi kita tidak perlu namanya antri lagi ya. Jadi pembayaran pajak melalui teller bank, pos, ATM atau internet banking dengan menggunakan kode billing. Selanjutnya adalah tahapan proses billing system. Yang pertama adalah pendaftaran. Yang kedua, pembuatan kode billing. Yang ketiga adalah pembayaran. Yang keempat adalah penutupan billing. Pendaftaran, kita cukup login ke DJP Online Pajak ya. Kita masukkan NPWP kita dan password kita. Setelah itu baru kita bisa pilih kode billing ya, atau namanya billing system. Baru kita dalam pembuatan kode billing. Setelah kita melakukan pendaftaran, ini adalah pembuatan kode billing. Apa dalam pembuatan kode billing? Kita masukkan jenis setoran pajak kita. Kita masukkan masa pajak kita. Kita masukkan tahun pelaporannya kita. Terus selanjutnya kita masukkan jumlah uang yang harus kita laporkan ke kantor pajak. Misalnya laba sebelum pajaknya ada berapa, 10 juta, ketik aja 10 juta. Maka nanti akan keluar pajak yang harus kita bayar berapa. Nah, itu kita lihat di dalam laporan laba rugi perusahaan, laporan keuangannya, laporan laba ruginya ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan apa? Pembayaran ya. Pembayaran kita bisa melalui ATM, kita bisa melalui internet banking atau m-banking ya. Kita bisa melalui teller pos, bisa melalui teller bank. Baru nanti akan muncul namanya bukti pembayaran, atau nanti akan muncul namanya penutupan billing. Akun close, akun telah ditutup jika kita telah melakukan pembayaran kode billingnya, pembayaran pajak kita. Nah, keunggulannya apa kalau kita menggunakan billing system? Yang pertama, lebih mudah, dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui internet banking atau ATM. Hanya perlu membawa catatan kecil yang berisi kode billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Yang kedua, lebih cepat, dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit. Yang kedua, tidak perlu lagi mengantri lama di loket teller ya. Jadi teller hanya menginput satu kode saja, kode yang sudah ditera di dalam kode billing. Yang ketiga, lebih akurat. Kesalahan entry data yang biasa terjadi di teller dapat terminimalisasi. Yang kedua, web aplikasi menyediakan validasi version interface yang meminimalisasi keliruan. Ya, itu adalah keunggulan billing system. Yang pertama, lebih mudah. Yang kedua, lebih cepat dan lebih akurat. Lebih cepat itu dalam arti dapat melakukan transaksi pembayaran kode pajak hanya dalam hitungan menit.
Tidak perlu mengantri ke loket teller, hanya menginput satu kode saja. Keuntungannya lebih cepat. Ya, mungkin yang banyak sekali masyarakat inginkan adalah lebih cepat. Ada yang lebih mudah, keinginannya dapat melakukan transaksi pembayarannya pajak melalui internet banking atau ATM. Hanya perlu membawa catatan kecil yang berisi kode billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Nah, DJP online pajak. Apa sih yang perlu kita ketahui tentang DJP online pajak? Manfaat dari DJP online pajak bagi masyarakat kita sendiri. Yang pertama, ada non-stop tax service. Artinya DJP online pajak bisa dibuka, bisa diakses kapanpun, dimanapun, 24 jam full, non-stop, tidak ada berhentinya. Yang kedua, yaitu membuka dengan nama link apa? DJP online pajak GoID. Nanti di situ kita akan muncul dalam tampilan beranda DJP online pajak GoID. Itu dia non-stop, tanpa berhenti. Ya non-stop service. Ya, layanan yang ada di DJP online pajak, pertama ada e-filing, yang kedua ada e-billing, yang ketiga ada e-tracking. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama tentang e-filing, e-billing, dan e-tracking. Jika belum terdaftar, kita bisa melakukan aktivasi e-fin. Ya, yang pertama, aktivasi e-fin adalah apa yang bisa melakukan aktivasi e-fin? Kita mengisi formulir permohonan identitas wajib pajak atau istilahnya NPWP. Ya, yang kedua ada identitas orang pribadi atau istilahnya KTP ya. Yang keempat ada fotokopi NPWP bendara, ada fotokopi SK penunjukan bendaharawan ya, email aktif dan NPWP. Yang perlu kalian perhatikan ya dalam kita melakukan permohonan kode e-fin ya, itu ada perbedaannya yang perlu wajib kalian ketahui. Kalau kita melakukan permohonan kode e-fin itu ada 2 tahap ya, dan ada 2 perbedaan. Yang pertama, kita bisa datang langsung ke petugas kantor pajak. Ini salah satunya. Ya, kalau kita datang pribadi ke kantor pajak, kita wajib membawa namanya fotokopi identitas wajib pajak, itu wajib sekali. Identitas orang pribadi, fotokopi NPWP bendara, dan fotokopi penunjukan bendara, email aktif dan nomor HP. Selanjutnya kita mengisi permohonan kode e-fin dari kantor pajak. Tapi sekarang kita bisa melakukan permohonan kode e-fin melalui online ya. Yang perlu kalian perhatikan, kalau melakukan permohonan kode e-fin secara online, wajib kalian ketahui. Berarti permohonan kode e-fin secara online itu ada bagi 2, baik dia secara pribadi dan badan. Ya, jika dia mempunyai badan usaha, melakukan suatu badan usaha, contohnya dia mempunyai CV atau PT. Nah, ketemuan kode e-fin-nya. Ya, saya beritahu. Jadi kalau kita melakukan permohonan kode e-fin khusus orang pribadi, yang perlu kita perhatikan adalah membuat permohonan kode e-fin. Kita isi dulu. Orang pribadi maupun badan sama. Hanya mengisi centangannya saja. Kalau orang pribadi, kalau badan tinggal kita centang bagian badan. Ya, itu wajib.
Nah, bagaimana kalau kita belum punya, Pak? Belum punya pemana kode EVIN. Nah, sangat mudah sekali. Jika kita belum punya pemana kode EVIN, kita bisa buka di Google. Ya, kita bisa ketik aja download pemana kode EVIN. PDF masih ada. Ya, tinggal kita cetak, kita isi. Ya. Nah, kalau orang pribadi kita hanya mengisi kolom A dan kolom C aja, email aktif data pribadi, ya. Terus melampirkan foto NPWP dan KTP dan melampirkan foto diri, ya, dengan bawa KTP dan NPWP. Terus dengan menampilkan nomor HP kita dan email kita pribadi kalau dia melakukan kode EVIN-nya secara pribadi. Nah, kalau perbedaannya badan bagaimana, Pak? Nah, jika badan yang wajib kalian ketahui, yang pertama sama mengisi permohonan kode EVIN, ya. Yang kedua ada foto NPWP pribadi dan foto NPWP badan. Yang keempat ada foto penanggung jawab, yaitu siapa? Direkturnya. Ya, KTP pribadi direkturnya. Yang kelima adalah foto diri dengan bawa KTP dan NPWP dan terus melampirkan apa? Emailnya, nomor HP-nya ditampilkan. Email direkturnya boleh. Email terus yang kedua adalah email perusahaan. Terus yang terakhir apa? Kita melampirkan yaitu scan akte notaris, itu wajib sekali. Jangan sampai lupa ya. Nah, di sini adalah registrasi melakukan DJP online pajak GoID. Pendaftaran DJP online ID yang pertama ada nama wajib pajak, ada email ini wajib diisi ya, email ini wajib diisi, ada nomor HP, passwordnya kita, dan konfirmasi passwordnya harus sama ya. Password yang atas dan bawah harus sama semua, nomor HP juga wajib diisi, dan email juga wajib diisi. Ya, kita lakukan registrasi DJP online pajak. Nah, setelah itu baru kita nanti akan mendapatkan aktivasi email, balasan dari email. Nah, nanti dari email, terima kasih telah mendaftar di DJP online pajak, aku telah terdaftar di sistem kami dengan nomor ini, kata sandi ini. Nah, kalau kita masukkan ini ya, kita centang, kita klik aja di link ini, maka nanti muncul seperti ini, status aktivasi, Anda bisa login ke DJP online pajak. Nah, nanti setelah itu baru akan muncul seperti ini, tampilan DJP online pajak. Tampilan seperti ini ya. Ada billing system dan e-filing. Billing system ini jika kita melakukan pembayaran elektronik ya, cukup kita masukkan NPWP kita, nama diri kita, badan ataupun pribadi, diisi, nanti akan muncul sendiri jenis setorannya apa, masa pajaknya apa, tahun berapa, uangnya berapa. Nanti akan otomatis kalau kita sudah simpan, maka nanti akan muncul kode billing. Nah, kode billing inilah yang kita nanti bawa ke kantor pos atau di bank. E-filing selanjutnya. E-filing ini digunakan untuk pelaporan SPT online. Jadi e-filing adalah salah satu cara penyampaian SPT elektronik ya. Yang kedua lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Karena kenapa? Pelaporannya kita sudah melalui online. Terus jika kita melaporkan melalui e-filing, kerahasiaannya lebih dijamin. Karena kenapa? Tidak semua orang tahu. Tidak semua orang bisa login ke e-filing kita. Kalau kita tidak memberitahu NPWP kita dan passwordnya kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa membuka e-filing kita. Billing system itu tampilan seperti ini ya. Di pembayaran pajak bisa melalui teller bank,
pos, ATM atau internet banking dengan menggunakan kode billing. Jadi tidak perlu ngantri lagi di kantor pos. Ya. Jadi kita hanya mengisi data yang dari buatan billing system di DJP Online Pajak, maka nanti akan muncul kode billing secara otomatis ya. Nanti akan keluar semua sendiri ya. Kita masukkan aja namanya wajib pajak, NPWP-nya, alamatnya ya, terus kodenya, pelaporannya apa, jenis setorannya apa, masa pajaknya apa, tahun berapa. Nah kan nanti setelah kita buat, kita simpan, nanti akan keluar kode billingnya kita ya. Akan muncul kode billing kita. Nah seperti ini ya, contoh pengisiannya, ngisi form setoran pajaknya seperti ini. Jadi nomor NPWP kita, nama, alamat, kota, jenis pajak, misalnya di sini 4111 PPh minyak bumi, jenis setorannya adalah setoran masa PPN. Terus masa pajaknya dari bulan Juni sampai Juni tahun 2015. Nah kita bayar pajaknya sudah 3 juta. Maka nanti kita akan tahu yang harus kita bayar itu berapa. Ya nanti kita simpan, nanti akan keluar namanya kode billing. Nah kode billingnya inilah yang kita bawa ke kantor pajak. Ya, kode billing ini kita bukan kantor pajak, tapi kita bawa ke kantor pos, bisa untuk bawa ke bank, bisa untuk dalam pembayarannya, pembayarannya bisa melalui M-banking ya. Jadi lebih mudah, tinggal kita masukkan kode billingnya kita. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya, kode billing ini enak sekali ya bagi kita pribadi dalam setoran pajaknya kita, setoran pajak kita. Tidak perlu lagi mengisi kertas ya, ngisi SSP. Kita datang ke kantor pajak tidak perlu lagi ya. Karena kenapa? Sekarang kita tinggal ngisi aja ke DJP Online Pajak bagian billing. Maka nanti akan keluar form surat setoran pajaknya ya. Nah kalau kita menggunakan e-filing, kalau kita menggunakan e-billing itu lebih mudah, lebih ringan, lebih enak ya. Kenapa? Waktunya lebih ringkas dan kode keamanan kita itu terjamin ya. Kerahasiaan titik kita, pelaporan pajak kita itu lebih terjamin. Karena kenapa? Tidak semua orang bisa masuk ke dalam akun kita, kecuali kita sendiri yang memberitahukan akun kita, NPWP kita dan password kita. Tapi kalau kita pribadi bisa menjaga rahasia pribadi kita, billing kita, akun kita, tidak akan bisa semua orang bisa masuk di dalam akunnya kita. Dan kerahasiaannya kita lebih terjaga, lebih terjamin. Terus yang kedua, waktunya kita dalam pelaporan pajak kredit tidak perlu lama-lama, tidak perlu ngantri sampai 30 menit, 20 menit, 1 jam, tidak perlu ya, karena lebih cepat, lebih praktis. Nah pembayaran dapat dilakukan melalui, yang pertama ada ATM ya, ada teller, ada internet banking, ada mobile banking, dan EDC. Itu adalah apabila kita melakukan pembayaran SSP, kita melalui ATM, bisa melalui teller, bisa melalui internet banking, mobile banking, dan EDC. Kalau melalui ATM yang enak, tinggal datang ke ATM ya, kita masukkan mesin ATM kita masukkan PIN kita, tinggal kita masukkan bagian pembayaran ya. Tinggal kita nanti masukkan kode billingnya kita, baru nanti kita langsung otomatis membayar pajaknya kita. Bisa melalui teller bisa melalui kantor pos terdekat, tinggal menunjukkan kode billingnya kita. Kita bisa melakukan melalui bank
baik bank pemerintah ya, itu wajibnya bisanya adalah bank pemerintah. Bank swasta tidak bisa ya. Contohnya kalau kita mau melakukan pembayaran, kita bisa melalui bank BRI ya bisa, terus bank BPD Jateng bisa, terus bisa melalui bank BNI bisa, bank BTN bisa ya, contoh dalam pelaporan pajaknya kalau kita menggunakan internet banking atau mobile banking ya. Baik, terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan atau kurang jelas, nanti kita bisa tanya jawab melalui chat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.